Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Harian. Untuk hari ini di tanggal 26 Januari 2021, saya akan sharing ya teman-teman untuk analisa saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe Farma, Unilever untuk hari Rabu besok di tanggal 27 Januari 2021. Seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai ada disclaimer-nya dulu. Pertama, analisa yang saya sharing ini hanya sebatas sharing ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman untuk melakukan analisa lanjutan ya. Barangkali ada yang bisa teman-teman sharing juga di sini. Kemudian tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, kali ini saham-saham yang akan saya bahas adalah saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe Farma, dan Unilever ya. Melanjutkan pembahasan tanggal 25 Januari kemarin. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama broker summary-nya, kemudian posisi broker retailnya, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 27 Januari 2021. Kemudian ada juga bandar detektornya untuk saham Antam, BRIS, Waskita, Kalbe Farma, dan Unilever-nya. Dan selanjutnya adalah market summary-nya untuk hari ini teman-teman di tanggal 26 Januari 2021 ya. Ini kita bisa cek ya, IHSG terkoreksi lumayan besar ya teman-teman ya, 1,89% atau minus 119 poin ya. Dan bisa dicek di sini, semua sektor merah semua ya teman-teman ya. Hampir semua terkoreksi, hanya beberapa saham aja sih kayaknya sih yang masih ada sempat hijau-hijau ya. Dan khususnya untuk saham-saham yang saya paling banyak bahas di sini adalah Antam nih. Hari ini dia kembali ARB teman-teman. Kemudian Unilever dia kembali ke harga closingnya di hari Senin ya. Sempat naik kemudian kembali ke harga closingnya. Kemudian nanti kita juga bahas saham-saham yang lain ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah chart dari Antam. Ini hari ini tanggal 26 Januari 2021. Ini kita bisa cek ya, si Antam ini akhirnya ditutup dengan ARB ya teman-teman ya, di minus 6,97%. Sempat openingnya itu sempat positif, cuman akhirnya ARB juga ya teman-teman ya. Ini sempat juga saya kasih prediksinya kemarin itu, karena masih dalam apa ya, tekanan jual yang masih besar ya teman-teman ya. Ini kemungkinan besar si Antam masih akan ARB nih. Jadi ini kemarin tuh sudah saya buat juga di sekitar 2680 dan hari ini ditutup di 2670 ya teman-teman ya. Sekarang kita cek broker summary-nya Antam tanggal 26 Januari 2021. Nah, berikutnya adalah broker summary Antam di tanggal 26 Januari 2021. Ini sudah saya filter all-nya itu domestik dan asing ya. Kemudian net-nya, kemudian all trade. Untuk top 5 net buyer-nya itu ada SQ, GR, NI, YP ya, dan CP. Kemudian broker yang kita cek pergerakannya selama ini ADR, dia ada di urutan ke-16 teman-teman. Selanjutnya di top net sellernya itu ada MG, YU, ZP, RF, dan AZ ya teman-teman. Dan kalau kita cek ya, broker-broker retail ada di nomor 13 nih, net seller CC, kemudian nomor 15 PD, dan nomor 18 KK ya.
Sementara yang satu lagi YP ada di net buyer ya, nomor 4. Kemungkinan besar sih ada pemain besar sih yang menggunakan YP nih, dimana sementara retail-retail pada jualan, si YP justru masuk ya. Ini kan mencurigakan teman-teman. Jadi bisa aja si pemain besar ini menggunakan broker retail juga teman-teman. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah, berikut sudah saya scroll ke bawah untuk chart Antam di tanggal 26 Januari 2021. Untuk net sellernya itu hanya 30 broker, sementara net buyernya lebih dari 52 broker teman-teman. Ini bisa kita asumsikan sebagai distribusi masif ya. Dan harga Antam tanggal 26 ini juga terkoreksi dalam ya, ARB ya, sekitar 7%. Tadi kita sudah cek teman-teman ya, broker summary-nya di tanggal 26 Januari 2021. Sekarang coba kita cek dari hari Senin 25 sampai 26 Januari 2021. Broker summary-nya seperti apa? Nah, berikut ini adalah broker summary dari Antam di tanggal 25 sampai 26 ya. Minggu ini teman-teman. Kalau kita cek ya di sini ya, DR sebenarnya masih top net bayarnya ya di nomor 1 dia, kemudian disusul NI, LS, PD dan GR. Ini bisa kita cek ya teman-teman ya. NI dan PD tuh yang rata-rata dipakai retail masih akumulasi sebenarnya di sini. Dia rata-rata di harga 2.825. Kemudian net sellernya itu ada CC, ZP, YU, CG, KK ya teman-teman. Kita bisa cek di sini juga. Untuk yang sellernya itu ada KK, salah satu broker retail. Ini dia sendirian di sini nih. Sementara YP itu ada di net buyer di urutan 9. Sekarang coba kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah teman-teman. Periode 25 sampai 26 Januari 2021 ya. Kalau kita cek di sini, net seller itu hanya 39 broker, kemudian net buyernya 54 broker ya. Kemarin kan kita cek ya, nggak terlalu banyak bedanya ya. Cuman hari ini karena hari distribusinya masif, jadi kalau misalkan kita buat periode 25-26, dia semakin besar ya kekuatan distribusinya teman-teman. Kita bisa cek di sini. Oke, kembali lagi ke chartnya Antam ya teman-teman ya. Setelah kita cek tadi ya, tanggal 25 dan tanggal 26 Januari 2021 ya, kemungkinan besar sih besok masih rawan distribusi teman-teman. Jadi kalau besok, rekomendasi saya ya, teman-teman bisa menyiapkan lagi ya untuk ARB kembali teman-teman. Mungkin bisa tembus di 2.550 nih. Sekarang coba kita hitung ARB sekitar 7%-an, kira-kira di harga berapa? Nah teman-teman, kalau misalkan besok Antam kembali ARB ya, itu di harga 2.480 teman-teman. Jadi kalau tadi pagi kita cek market ya teman-teman ya, sempat ada gerakan gerakan menipu sebenarnya ya. Jadi si Antam ini sempat naik sekitar 1%-an atau 2% di pagi hari. Kemudian tiba-tiba lambat laun dia semakin banyak yang distribusi teman-teman. Jadi kalau saran saya ya, sebelum masuk ke Antam ini, silakan diperhatikan benar-benar ya gerakan-gerakan pemain-pemain besar ini. Dia kadang-kadang tuh di pagi hari sebelum market opening tuh mereka biasanya dalam tanda kutip ya pura-pura membeli saham ya. Jadi ketika kita cek, wah opening sudah plus 1% nih, bakalan terbang, belum tentu teman-teman. Kita harus benar-benar cek sebenarnya pergerakan marketnya si Antam tuh mau kemana gitu. Tapi kalau lihat dari tren ini ya, dia sudah kemungkinan besar sih tembus di 2.550 ini teman-teman. Jadi kita harus waspada ya.
mungkin dia besok kembali ARB di 2480. Karena sampai saat ini kayaknya sih belum ada sentimen positif ya dari Antam ya. Dan ditambah lagi ada kasus yang BPJS ketenagakerjaan itu, ya mungkin banyak juga sih pengaruhnya ke saham-saham di IHSG saat ini. Seperti itu. Dan kalau untuk seandainya mantul ya teman-teman ya, ya mungkin target saya sih masih di 2770 atau di 2850 teman-teman. Seperti itu untuk Antam ya. Silakan dipertimbangkan benar-benar dan jangan tergoda untuk langsung hajar kanan teman-teman ya. Kalau misalkan melihat market opening pagi-pagi tiba-tiba hijau gitu, wah bakalan terbang, belum tentu teman-teman. Hati-hati pokoknya, itu uang kalian sendiri, kalian tanggung jawab sendiri. Kalau rugi juga kalian tanggung sendiri. Jadi silahkan cek terus pergerakan si pemain besar itu mau kemana, dia distribusi atau akumulasi. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham BRIS ya. Oke, berikut ini adalah chart dari BRIS ya teman-teman. Seperti analisa saya kemarin ya, ternyata si BRIS ini juga ARB di hari ini. Dia minus 6,79% di harga 3020 ya teman-teman ya. Dan pas banget sih. Kemarin juga perhitungan saya di video tanggal 25 ya. Juga standby ya di harga 3020, dan ternyata hari ini BRIS kembali ARB teman-teman. Ini sih kemungkinan besar karena memang trennya sedang distribusi ya. Jadi mungkin belum ada juga sentimen positif untuk BRIS sambil menunggu operasional perdana mungkin di 1 Februari. Jadi kemungkinan besar untuk BRIS ini juga mungkin akan mengalami ARB lagi sih teman-teman di hari Rabu nih. Sekarang coba kita cek broker summary-nya BRIS di tanggal 26 Januari 2021. Oke, berikut adalah broker summary-nya BRIS di tanggal 26 Januari 2021 ya teman-teman ya. Ini kalau kita cek ya, di net buyer-nya itu ada SQ, YP, PD, CC, KK ya. Ini kalau kita perhatiin ya, nih broker-broker yang biasa dipakai oleh retail ya teman-teman, kompak di bagian net buyer. Kemudian di net sellernya itu ada DR, GR, MU, FS, ZP ya teman-teman ya. Nih silakan di highlight ini, YP, PD, CC, KK satu barisan ya di net buyer. Ini sangat jelek ya teman-teman kalau menurut saya ya. Ada juga yang di sini nih nomor 10. Jadi silakan untuk sementara dihindari dulu teman-teman saham BRIS ini. Karena kalau retail masuk biasanya yang pemain besarnya pada keluar teman-teman. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Untuk broker summary-nya BRIS di tanggal 26 Januari 2021 ya. Untuk net sellernya hanya 27 broker, sementara net buyer-nya lebih dari 49 broker. Jadi bisa dikatakan tanggal 26 ini distribusi masif ya teman-teman oleh dalam tanda kutip bandar ya. Dan yang beli itu retail. Jadi bisa dipastikan mungkin besok juga kembali ARB teman-teman ya, kemungkinan besar seperti itu. Sekarang coba kita cek broker summary-nya di tanggal 25 sampai 26. Berikut ini adalah broker summary dari BRIS di tanggal 25 sampai 26 ya. Atau minggu ini teman-teman, di hari Senin Selasa. Kita bisa cek di sini ya. Di net buyer-nya tuh ada PD, CC, AK, AT, MG ya. Sementara net seller-nya ada DR, YP, MU, ZP, FS, CP ya. Ini kita bisa cek ya, si DR Senin Selasa tuh dia masih distribusi terus teman-teman, masih jual sahamnya terus ya. Dan di hari Selasa tadi kita cek ya, kompak ya, broker-broker retail itu pada beli. Jadi kalau menurut saya lebih baik dihindari dulu saham BRIS ini karena sedang tidak bagus teman-teman. Nah, ini yang untuk tanggal 25 sampai 26 sudah saya scroll ke bawah. Jumlah net sellernya itu hanya 25 broker, sementara net buyernya lebih dari 47 broker. Jadi 2 hari ini masih distribusi masif ya teman-teman ya untuk BRIS ini.
Baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui ya, Senin Selasa itu ternyata masih trennya distribusi masif, dan dikonfirmasi hari ini juga broker-broker yang biasa digunakan retail kompak di sebelah kiri ya, yang hijau ya, pada beli ya. Sementara broker-broker yang dalam tanda kutip pemain gedenya itu malah di sebelah kanan jual-jual sahamnya. Jadi kemungkinan besar besok BRIS masih akan terkoreksi ya teman-teman. Sekarang kita cek kira-kira di harga berapa. Ini saya cek sekarang BRIS ya, ke minus 7% dari harga hari ini di 3020. Mungkin besok di sekitar 2820 teman-teman. Jika BRIS mengalami ARB kembali ya. 2810. Nah, ini sudah saya buat untuk horizontal line-nya. Ya teman-teman, silakan besok lebih baik dihindari dulu untuk BRIS ini, karena ini juga sudah tembus di titik support di 3060. Kemungkinan besar kalau misalkan dia nggak masih jualan juga si broker-broker ya, pemain besarnya ya, harganya masih akan turun ya teman-teman, dan kemungkinan besar di harga 2810. Seperti itu untuk BRIS ya. Kalau kenaikan ya kayaknya sih sama, dia belum ada jadwal operasional perdana 1 Februari, masih kecil ya teman-teman ya kemungkinan BRIS ini untuk naik kembali. Jadi silakan dipertimbangkan resikonya, dan keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Nah teman-teman, berikut adalah saham Waskita Karya ya. Jadi ini analisa saya kemarin yang diperkirakan dia akan mantul, ternyata dia nggak mantul ya teman-teman ya. Ternyata dia hanya naik sedikit, kemudian turun ya teman-teman ya. Bahkan ARB di harga penutupan 1475. Sekarang coba kita cek broker summary-nya Waskita di tanggal 26 Januari 2021. Nah, berikut ini adalah broker summary dari Waskita di tanggal 26 Januari 2021. Kita bisa cek di sini untuk net buyer-nya itu ada YP, BQ, PD, CC, DR ya teman-teman, bisa cek di sini. YP, PD, CC ini kompak ya, broker-broker retail. Kemudian di net seller-nya itu ada YU, YJ, SQ, CP, dan KK ya teman-teman ya. Ada juga NI di bawah nomor 12 net sellernya. Ini broker yang kemarin kita ikuti pergerakannya, yaitu BQ ya. Ternyata dia masih akumulasi teman-teman, sebanyak 10 miliar ya. Sekarang kita cek scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Broker summary-nya Waskita tanggal 26 Januari 2021. Untuk net sellernya hanya 27 broker, sementara net buyernya lebih dari 49 broker teman-teman. Jadi tanggal 26 ini merupakan fase distribusi masif ya. Dan sebagai catatan ya, antara broker kiri kanan tuh ada broker retail dua-duanya teman-teman. Tapi lebih banyak transaksinya di sebelah kiri yang net buyer ya untuk broker retailnya. Sekarang kita cek periode 25 sampai 26. Nah, berikut ini adalah broker summary dari Waskita tanggal 25 sampai 26 Januari. Ini net buyer-nya itu ada BQ, AO, GL, ZP, dan CG ya. Sementara net seller-nya ada YU, PD, SQ, YP, dan CC, AK ya. Sebenarnya kalau lihat dari periode 2 hari ya, 25 26, untuk broker retail dia sebenarnya ada di sebelah kanan teman-teman, di posisi net seller. Dan sementara untuk yang net buyer tuh diakumulasi oleh satu broker nih, broker BQ. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, kalau kita scroll ke bawah ya,
jumlah broker yang net seller hanya 32 broker, sementara net buyer ada 54 broker ya. Kalau dicek sih ini merupakan masih fase distribusi masif ya oleh broker-broker retail sebenarnya di tanggal 25 sampai 26 ini. Cuman sebagai catatan ya, tadi kalau di tanggal 26-nya aja si broker retail YP dan PD mulai net buyer sih teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya besok juga waskita masih akan terkoreksi sih kayaknya sih. Nah, kita kembali lagi ke chartnya waskita ya teman-teman ya. Ini sebelumnya ada analisa saya nih yang kita perkirakan dia bakalan mantul 7%-an, ternyata dia malah ARB ya teman-teman ya. Sekarang kita hapus dulu. Nah, ini ternyata dia menembus titik support di 1520 dan kemungkinan besar ya kalau misalkan seperti ini terus ya, dia mungkin akan tembus lagi sih di titik support yang baru. Saya coba cek di sini. Kemungkinan di 1400-an teman-teman. Nah, sekarang kita cek kemungkinan waskita untuk besok ya. Kalau misalkan dia kembali ARB, ingat ya teman-teman, ARB kalau secara periode 2 hari dia distribusi oleh broker retail, tapi kalau secara harian ya si retailnya udah mulai masuk nih net buyer sih sebenarnya. Tapi akumulasi masih oleh broker BQ teman-teman. Jadi bisa kita pertimbangkan juga untuk jaga juga sih di titik ARB untuk besok. Sekarang kita cek dulu kira-kira di harga berapa. Nah, ini teman-teman, sudah saya cek kemungkinan besar kalau misalkan besok waskita kembali ARB ya, dia di harga 1370 teman-teman. Jadi silakan besok dipertimbangkan dulu sebelum masuk ya. Karena kalau kita cek ya pergerakan beberapa saham ini ya seperti Antam, Waskita, itu pre-opening marketnya tuh sempat hijau teman-teman. Makanya jangan terkecoh dengan pergerakan-pergerakan yang tanda kutip trap ya atau perangkap ya. Ketika kita sudah masuk malah nanti nyangkut teman-teman. Makanya diperhatikan dulu ya. Mungkin bisa ditunggu sejam 2 jam kira-kira arahnya mau kemana ini broker, kemudian dicek pergerakannya seperti apa. Dan juga dicek juga pergerakan apakah ada sentimen positif atau enggak si waskita ini untuk besok. Jadi teman-teman untuk waskita karya saya sih masih pesimis kayaknya sih untuk dia masih naik ya, karena dia sudah tembus support di 1520 dan kemungkinan besar besok masih akan tembus lagi sih di 1400-an di harga 1370 teman-teman, kemungkinan besar seperti itu. Sampai nanti mungkin ada kejelasan soal SWF ya oleh pemerintah kira-kira kapan disahkannya dan kira-kira apakah ada sentimen positifnya atau enggak untuk si waskita ini. Oke, baik, kita ke saham selanjutnya. Nah, berikutnya adalah saham dari Kalbe Farma teman-teman. Bisa dicek juga ya kalau dari bentuk grafiknya ya. Dia sempat hijau dulu pagi-pagi naik ke 1620-an ya. Kemudian tiba-tiba minus 3,74% di penutupan hari ini tanggal 26 Januari 2021 di harga 1545 ya teman-teman. Sekarang kita cek broker summary-nya Kalbe Farma tanggal 26 Januari 2021. Nah, berikutnya adalah broker summary dari Kalbe Farma tanggal 26 Januari 2021. Ini kalau kita cek ya, net buyer-nya itu ada CC, KZ, ZP, CS, GR. Sementara net seller-nya itu ada DR, DR, YP, XC, CP, AK ya. Ini kita bisa cek ya, kita kan dianalisa di hari sebelumnya tanggal 25 Januari ya. Saya mention broker DR ini ya, dia masih melakukan distribusi ya, penjualan masif ya. Hari ini dia jual lagi ya di senilai 10,9 miliar. Sekarang kita cek fase ini merupakan distribusi atau akumulasi.
Nah, berikut ini sudah saya scroll ke bawah untuk KLB Pharma ini tanggal 26 Januari. Kita bisa cek di sini teman-teman ya, jumlah broker yang net seller 31 broker, sementara net buyer 38 broker. Sebenarnya ini kalau dari jumlah kan net seller lebih sedikit ya, jadi merupakan fase distribusi. Cuman tidak terlalu masif sih distribusinya. Dan bisa terlihat hari ini penurunannya hanya 3,7% ya teman-teman ya. Sekarang kita cek periode 25 sampai 26. Untuk tanggal 25 sampai 26 Januari 2021 itu untuk KLB Pharma net bayarnya BK, KZ, CC, ZP, PD ya, GR, BB. Ada juga NI di sini. Sementara net sellernya ada MS, DR, YP, AK, XC ya. Teman-teman bisa cek ya di sini ya. Si DR ini memang 2 hari ini Senin Selasa dia masif ya melakukan distribusi saham ya, penjualan saham KLB Pharma ini. Dia 2 hari ini net sellernya itu 12,8 miliar teman-teman. Ini kalau saya scroll ke bawah tanggal 25 sampai 26 ya, jumlah net bayarnya itu hanya 34 broker, sementara net sellernya 38 broker. Jadi sebenarnya ini merupakan pas akumulasi, cuman tidak terlalu masif ya teman-teman. Dan juga di tanggal 26 ini juga tadi kita cek sebenarnya fase distribusi, cuman tidak terlalu masif juga. Perlu diingat ya teman-teman, si KLB Pharma ini sebenarnya belum ada berita yang menarik lagi untuk investor retail masuk ya. Jadi silakan dicari-cari dulu saham-saham lain yang kira-kira masih liquid ya, masih ada peluang untuk cuan selain KLB Pharma ini teman-teman. Nah, kembali lagi ke chartnya si KLB ya. Ini kemarin saya sempat bikin analisa kalau misalkan KLB turun terus ARB-nya di sekitar 1495 dan ternyata hari ini dia nggak terlalu turun kencang ya. Dia itu sebenarnya sempat naik dulu, kemudian ditutup minus 3,74. Sekarang coba kita perbaharui ya. Kira-kira kalau misalkan besok si KLB Pharma kena ARB, dia di harga berapa? Oke teman-teman, berikut adalah prediksi atau analisa untuk besok ya teman-teman. Jika memang besok si KLB Pharma ikut kembali turun ya, kemungkinan besar kalau misalkan dia menyentuh ARB di harga 1435 teman-teman. Ini juga dia sudah lewat level supportnya ya. Ini kan ada level support sepertinya nih di KLB Pharma ini. Saya cek dulu. Ada level support di 1470 ya. Kalau misalkan dia terus tembus ke bawah ya di 1435 sih maksimalnya 7%-nya itu. Seperti itu untuk KLB Pharma karena saat ini sahamnya tidak terlalu menarik kalau menurut saya ya. Dan broker DR terus melakukan distribusi teman-teman. Jadi silakan untuk mempertimbangkan dulu untuk menghindari dulu saham-saham KLB Pharma ya. Saham-saham farmasi sih khususnya sih. Seperti itu. Sekali lagi keputusan ada di tangan teman-teman ya. Silakan untuk mempertimbangkan resikonya sebelum melakukan penjualan untuk pembelian saham tertentu ya teman-teman. Kita ke saham terakhir. Baik teman-teman, kita ke saham terakhir ya, yaitu saham Unilever. Sebenarnya untuk Unilever ini kemarin saya sempat memprediksi ya, dia mungkin harganya tuh mentoknya di minus 3% atau di harga 7025, atau kalau misalkan naik sekitar 2,3% di harga 7400-an ya, 7400-an lah, sekitar segitu. Dan ternyata si Unilever ini sempat naik ya teman-teman ya, di harga 1475 ya, tapi akhirnya di penutupan kembali ke harga semula ya, di harga 7250.
Nah, kalau untuk Unilever kita cek dulu broker summary-nya seperti apa di tanggal 26 Januari 2021. Berikut ini adalah broker summary untuk Unilever, teman-teman, di tanggal 26 Januari 2021 ya. Kita bisa cek di sini untuk net buyer-nya itu ada ZP, PDRX, CG, CC ya. Kita bisa perhatiin ya di sini ya teman-teman, broker-broker retail sudah mulai tertarik ya ke saham Unilever ya. Ada PD, CC ya. Bisa cek di sini. Kemudian net sellernya itu ada MS, CS, KZ, YP, LS, BK ya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Untuk net buyer-nya hanya 29 broker, sementara net sellernya 36 broker. Jadi tanggal 26 merupakan fase akumulasi, tapi mungkin tidak terlalu besar akumulasinya teman-teman ya. Karena jumlah brokernya yang net buyer sama net sell nggak terlalu beda jauh jumlahnya. Sekarang kita cek periode 25 sampai 26. Nah, untuk tanggal 25 sampai 26 teman-teman ya. Kalau kita cek di sini net buyer-nya itu ada PD, CC, CG, ZP, RX, AK ya. Sementara net sellernya ada MS, CS, DR, SQ, KZ, YP ya teman-teman. Ini kita cek di sini MS ya. Yang net sellernya itu yang nomor satunya, kemudian ada DR juga di sini. Mungkin kita bisa cek pergerakan dua broker ini teman-teman ya. Kira-kira besok mereka melakukan akumulasi atau distribusi teman-teman. Kalau misalkan masih distribusi ya kemungkinan besar si saham Unilever masih akan turun ya. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah tanggal 25 sampai 26. Kalau kita cek ya jumlah yang net buyers sama net sellernya tuh cuman beda satu aja teman-teman, 35 sama 36. Jadi ini sebenarnya masih netral ya. Karena juga valuasinya nggak terlalu besar, sekitar 256 miliar teman-teman. Dibandingkan dengan saham Antam ya yang lebih banyak valuasinya itu. Nah, kembali lagi ke chart Unilever ya teman-teman ya. Ini sebenarnya masih sama sih kalau dari saya ya untuk analisanya dengan yang tanggal 25 Januari kemarin ya. Jadi saya ada titik support di 7025 itu sekitar 3,6%. Kemudian kalau misalkan dia naik itu mungkin bisa dijaga take profit satunya di 7400 sekitar 2,13%. Dan untuk take profit kedua di 7.600 sekitar 4,74% teman-teman. Jadi sekali lagi silakan dipertimbangkan keadaan marketnya juga IHSG seperti apa. Kalau menurut saya IHSG seminggu ini mungkin ini tahapan yang koreksi dalam ya teman-teman ya. Bisa jadi minggu ini tuh masih minggu koreksi juga untuk IHSG ya. Dan juga kita cek belum ada isu-isu yang atau sentimen-sentimen positif lagi teman-teman untuk IHSG. Malah banyakkan yang sentimen negatif ya, seperti yang BPJS, kasus BPJS itu yang melibatkan beberapa sekuritas besar-besar ya. Ya itu juga mungkin menambah juga sih turunnya harga indeks IHSG itu ya. Jadi teman-teman, saran saya untuk minggu ini sebaiknya harus ekstra hati-hati kembali ya sebelum memutuskan untuk menjual saham. Jangan terkecoh dengan harga pre-opening teman-teman ya. Kadang-kadang kita cek harga pre-opening sudah hijau semua nih, sudah beda 1%, 2%, tiba-tiba pas jam 9 tank kita langsung HK hajar kanan ya. Dan sejam 2 jam kemudian malah justru kena ARB teman-teman. Jadi kan itu sangat disayangkan ya. Kita harus jaga juga tangan kita nih, kalau bisa jangan gerak-gerakin laptop ya. Gerak-gerakin mouse untuk HK gitu ya. Silakan ditahan dulu emosinya, kita cek analisa kita seperti apa, trading plan kita seperti apa, dan berapa persen yang kerugian yang bisa kita tanggung teman-teman ya. Jangan sampai kita menyesal setelah melakukan pembelian saham. Baik, itu saja analisa saya untuk hari ini, untuk tanggal 27 Januari 2021 ya. Silakan teman-teman untuk subscribe channel Cuan Harian, semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen dan mungkin bisa saya jawab sesuai pengetahuan saya teman-teman ya. Dan juga untuk like video ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih banyak.